Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia. Karna alias Radya, Vasusena atau Angaraja adalah nama Raja Angga dalam Wiracarita Mahabharata. Ia menjadi pendukung utama pihak Kurawa dalam perang besar melawan Pandawa. Karna merupakan kakak tertua dari 3 di antara 5 Pandawa, Yudhistira, Bimasena, dan Arjuna. Dalam bagian akhir perang besar tersebut, Karna diangkat sebagai panglima pihak Kurawa, dan akhirnya gugur di tangan Arjuna. Dalam Mahabharata diceritakan bahwa Karna menjunjung tinggi nilai-nilai kesatria. Meski angkuh, ia juga seorang dermawan yang murah hati, terutama kepada fakir miskin dan kaum Brahmana. Menurut legenda, Karna merupakan pendiri kota Karnal, terletak di negara bagian Haryana, India Utara. Kisah kelahiran Karna. Mahabharata bagian pertama atau Adiparwa mengisahkan seorang putri bernama Kunti, yang pada suatu hari ditugasi menjamu seorang pendeta tamu ayahnya, yaitu Resi Durwasa. Atas jamuan itu, Durwasa merasa senang dan menganugerahi Kunti sebuah ilmu kesaktian bernama Aditya Hridaya, semacam mantra untuk memanggil dewa. Pada suatu hari, Kunti mencoba mantra tersebut setelah melakukan puja di pagi hari. Ia mencoba berkonsentrasi kepada Dewa Surya, dan sebagai akibatnya, sang Dewa Matahari tersebut muncul untuk memberinya seorang putra, sebagaimana fungsi mantra yang diucapkan Kunti. Kunti menolak karena ia sebenarnya hanya ingin mencoba keampuhan Aditya Hridaya. Surya menyatakan dengan tegas bahwa Aditya Hridaya bukanlah mainan. Sebagai konsekuensinya, Kunti pun mengandung. Namun, Surya juga membantunya segera melahirkan bayi tersebut. Surya kembali ke kahyangan setelah memulihkan kembali keperawanan Kunti. Masa kecil dan pendidikan Karna. Demi menjaga nama baik negaranya, Kunti yang melahirkan sebelum menikah terpaksa membuang putra Surya yang ia beri nama Karna di Sungai Aswa dalam sebuah keranjang. Bayi itu kemudian terbawa arus sampai akhirnya ditemukan oleh Adirata yang bekerja sebagai kusir kereta di kerajaan Kuru. Adirata dengan gembira menjadikan bayi tersebut sebagai anaknya. Karena sejak lahir sudah memakai pakaian perang lengkap dengan anting-anting dan kalung pemberian Surya, maka bayi itu pun diberi nama Vasusena. Tak lama setelah itu, Kunti disunting pandu dari Hastinapura dan berputra 3 orang, Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Bersama 2 putra kembar Madri, mereka dikenal sebagai 5 Pandawa. Vasusena diasuh dan dibesarkan dalam keluarga kusir, sehingga ia dikenal dengan julukan Sutaputra, anak kusir. Namun, julukan lainnya yang lebih terkenal adalah Radya, yang bermakna anak Rada. Rada adalah nama istri dari Adirata, ibu asuh dari Karna. Meskipun tumbuh dalam lingkungan keluarga kusir, Radya justru berkeinginan menjadi seorang perwira kerajaan. Adirata pun mendaftarkannya ke dalam perguruan Resi Drona yang saat itu sedang mendidik para Pandawa dan Kurawa, pangeran dari kalangan dinasti Kuru. Drona menolak Radya karena ia hanya sudi mengajar kaum kesatria saja. Akhirnya Radya memutuskan untuk mencari guru lain. Ia menyamar menjadi seorang Brahmana agar mendapatkan pendidikan dari Parasurama, seorang Brahmana kesatria yang hanya mau menerima murid dari golongan Brahmana. Parasurama adalah guru dari Bhisma, sesepuh dinasti Kuru dan Drona, sehingga Karna mendapatkan guru yang lebih baik dari Drona. Parasurama memiliki pengalaman yang buruk dengan kaum kesatria, sehingga Karna harus menyamar sebagai Brahmana muda, agar bisa menjadi muridnya. Pada suatu hari, Parasurama tidur di atas pangkuan Karna. Tiba-tiba muncul seekor serangga menggigit paha Karna. Agar Parasurama tidak terbangun, Karna membiarkan pahanya terluka sementara dirinya tidak bergerak sedikit pun. Ketika Parasurama bangun dari tidurnya, ia terkejut melihat Karna telah berlumuran darah. Kemampuan Karna menahan rasa sakit telah menyadarkan Parasurama bahwa muridnya itu bukan dari golongan Brahmana, melainkan seorang kesatria asli.
Merasa telah ditipu, Parasurama pun mengutuk Karna. Kelak, pada saat pertarungan antara hidup dan mati melawan seorang musuh terhebat, Karna akan lupa terhadap semua ilmu yang telah ia ajarkan. Kutukan kedua diperoleh Karna ketika ia mengendarai keretanya dan menabrak mati seekor sapi milik Brahmana yang sedang menyeberang jalan. Sang Brahmana pun muncul dan mengutuk Karna, kelak roda keretanya akan terbenam ke dalam lumpur ketika ia berperang melawan musuhnya yang paling hebat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia. Pemahkotaan sebagai Raja Angga. Setelah para pangeran dinasti Kuru menamatkan pendidikan, Drona mempertunjukkan hasil didikannya di hadapan para bangsawan dan rakyat Hastinapura, ibu kota kerajaan Kuru. Setelah melalui berbagai tahap pertandingan, Drona akhirnya mengumumkan bahwa Arjuna adalah murid terbaiknya, terutama dalam hal ilmu memanah. Tiba-tiba Karna muncul menantang Arjuna sambil memamerkan kesaktiannya. Resi Kripa selaku pendeta istana meminta Karna supaya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena untuk menghadapi Arjuna haruslah dari golongan yang sederajat. Mendengar permintaan itu, Karna pun tertunduk malu. Duryodhana maju membela Karna. Duryodhana berkata bahwa keberanian dan kehebatan tidak harus dimiliki oleh kaum ksatria saja. Ia menambahkan bahwa apabila peraturan mengharuskan demikian, maka ia sudah memiliki jalan keluar. Ia mendesak ayahnya, yaitu Dhritarashtra Raja Hastinapura, supaya mengangkat Karna sebagai raja bawahannya di Angga. Dhritarashtra tidak mampu menolak permintaan putra kesayangannya itu. Pada hari itu juga, Karna resmi dinobatkan menjadi Raja Angga. Adirata muncul menyambut penobatan Karna. Akibatnya, semua orang tahu bahwa Karna adalah anak Adirata. Melihat hal itu, Bima mencemoohnya sebagai anak kusir sehingga tidak pantas bertanding melawan Arjuna yang berasal dari kaum bangsawan. Sekali lagi Duryodhana tampil membela Karna. Melihat situasi tersebut, Kunti jatuh pingsan di bangkunya setelah melihat kehadiran Karna. Kunti langsung mengenalinya sebagai putra sulung yang pernah ia buang dari pakaian perang dan perhiasan pemberian Surya yang melekat di tubuh Karna. Suasana yang menegangkan itu diredakan oleh terbenamnya matahari. Dhritarashtra membubarkan acara tersebut sehingga pertandingan antara Karna dan Arjuna dihentikan. Penolakan Drupadi. Drupadi adalah putri kerajaan Pancala yang kecantikannya membuat banyak raja dan pangeran datang untuk melamar, termasuk Duryodhana. Dalam hal ini, Drupada, Raja Pancala, telah mengumumkan sebuah sayembara memanah bagi siapa saja yang ingin memperistri putrinya tersebut. Sayembara tersebut ialah memanah boneka ikan yang berputar di atas arena, tetapi tidak boleh melihatnya secara langsung, melainkan melalui bayangannya yang terpantul di dalam baskom berisi minyak. Akan tetapi, jangankan membidik boneka tersebut, mengangkat busur pusaka kerajaan Pancala saja para peserta tidak ada yang sanggup, termasuk Duryodhana yang perkasa sekalipun. Karena maju setelah sahabatnya mengalami kegagalan. Dengan penuh rasa hormat, ia berhasil mengenai sasaran sayembara. Tiba-tiba Drupadi menyatakan keberatan apabila Karna memenangkan sayembara, karena dirinya tidak mau menikah dengan anak seorang kusir. Karna sakit hati mendengarnya. Ia menyebut Drupadi sebagai wanita sombong dan pasti menjadi perawan tua karena tidak ada lagi peserta yang mampu memenangkan sayembara sulit tersebut selain dirinya. Ucapan Karna membuat Drupada merasa khawatir. Raja Pancala itu pun membuka pendaftaran baru untuk siapa saja yang ingin menikahi Drupadi, tanpa harus berasal dari golongan ksatria. Arjuna yang saat itu sedang menyamar sebagai Brahmana, maju mendaftarkan diri. Sayembara tersebut akhirnya berhasil dimenangkan olehnya. Pembalasan untuk Drupadi. Arjuna kemudian mempersembahkan Drupadi kepada ibunya sebagai oleh-oleh terbaik. Tanpa melihat yang sebenarnya, Kunti langsung memutuskan supaya oleh-oleh tersebut dibagi berlima. Akibatnya, kelima Pandawa pun bersama-sama menikahi Drupadi sebagai istri mereka, demi melaksanakan amanat sang ibu.
Beberapa waktu kemudian, para Pandawa berhasil membangun sebuah kerajaan indah bernama Indraprastha. Istana kerajaan Indraprastha membuat pihak Kurawa merasa iri. Melalui permainan dadu yang sangat licik, mereka berhasil merebut Indraprastha dari tangan Pandawa, termasuk kemerdekaan kelima bersaudara itu. Pada puncaknya, Yudhistira dipaksa mempertaruhkan Drupadi demi melanjutkan permainan. Drupadi akhirnya jatuh pula ke tangan Kurawa. Duryodhana kemudian menyuruh Dursasana, adiknya untuk menyeret Drupadi dari kamarnya. Drupadi pun dijambak dan diseret oleh Dursasana itu menuju ruang permainan. Karena yang masih menyimpan sakit hati kepada Drupadi mengumumkan bahwa seorang wanita yang bersuami 5 orang tidak pantas disebut sebagai istri, melainkan pelacur. Mendengar penghinaan Karna, Arjuna bersumpah kelak akan membunuhnya. Duryodhana pun memerintahkan Dursasana agar menelanjangi Drupadi di depan umum. Namun berkat pertolongan rahasia dari Sri Krishna, Drupadi berhasil diselamatkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia.